Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dedi di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, di sini sudah ada Samsung Galaxy Tab A9 ya. Ini adalah tab terbaru dari Samsung. A9 ini ada 3 varian secara keseluruhan ya, atau semuanya ada 3 varian ya. Ada A9 LTE, terus ada A9 Wi-Fi only, dan di sini ada A9 Plus. Untuk memorinya sama, itu di 4/64. Bedanya kalau yang A9 Plus itu pakai prosesor Snapdragon 695 5G guys. Untuk yang A9 ini dia menggunakan Helio G99. Yap, ini kali ini penasaran aja sih. Saya pengen nyoba main game di layar gede dengan tablet yang punya prosesor Helio G99. Sekalian tes performa ya. Kebetulan juga di sini kalau di Samsung tuh ada Game Hub namanya. Ini untuk software untuk memaksimalkan performa handphone untuk bermain game ya, atau performa tablet yang sekarang kita gunakan. Kalau tampilannya sih simple aja nih kayak gini. Terus di sini ada kategori game. Kalau di lainnya ini hanya ada pengaturan, pemberitahuan. Pengaturannya tidak banyak yang menurut saya aneh ya. Kayak si Oppo gitu ya, pengaturannya kan banyak banget. Ada pengaturan suara, pengaturan performa, mode gamenya mau kayak gimana gitu. Untuk yang Samsung ini simple banget. Oke, untuk gamenya di sini saya mau coba di eFootball ya. Karena ini kan game bola ya. Sebetulnya saya juga sering main eFootball di Reno 10. Ini kan layarnya kecil ya guys. Nah, ini layarnya kecil. Apakah di tablet ini lebih nyaman untuk mainnya? Kalau misalkan di layar lebih gede, mainnya lebih nyaman, menurut saya sih ini cocok banget ya buat diajak main game nih untuk si tablet A9. Cuman kan RAM-nya 4 GB ya, memorinya 64 GB. Kalau misalkan kita install banyak game, mungkin agak kurang gitu. Oke, dari segi tampilan sebetulnya lebih luas yang ini ya, yang kecil ya. Karena di sini rasio layarnya juga ini nggak full, berarti 16:9 ya. Kalau ini kan 19 atau 20/9. Tapi kita coba lihat di dalam lapangannya kayak gimana ya. Oh ya, sebelum itu kita coba setting dulu grafisnya, jangan yang paling tinggi dulu ya. Kita setting di sini grafisnya yang standar dulu. Oke. Standar dulu, FPS-nya bisa kita setting di 30 fps aja. Kalau kita setting di FPS yang tinggi itu layarnya beresiko cepat panas ya guys ya. Oke, udahlah kita langsung aja ya. Tampilannya kayak gini ya. Ternyata sih lebih luas yang di handphone sih, bukan lebih luas, lebih panjang ya. Menurut sobat gimana nih? Lebih enak di mana nih mainnya? Apakah kita ubah posisi kameranya? Oke, kita coba mainkan dulu ya. Kalau dari segi tampilan sih menurut saya yang si handphone dia tampilannya bisa lebih memanjang ya, dan ini lebih pendek karena rasio layarnya juga lebih pendek. Oke guys, dari segi tampilan ya, main di tablet A9 ini udah termasuk nyaman sih. Cuman sayang karena
resolusi layarnya ini lebih pendek, jadi lapangan yang kelihatan itu sedikit lebih pendek juga dibanding dengan si handphone yang punya rasio layar 19 atau mungkin 20 banding 6 ya. 20 banding 9 maksudnya. Secara gameplay sih nyaman banget karena layarnya gede, apalagi tombolnya juga ikutan gede. Nah, sekarang kita beralih ke grafis tinggi ya. Secara gameplay tadi nggak ada masalah sih, walaupun dari layar sih terpotong sedikit, tapi udah itu nggak apa-apa ya. Kalau di game lain saya rasa nggak akan berpengaruh banyak. Kalau di bola juga ya kita bisa lihat posisi pemain itu melalui radar ya. Nah, ini grafisnya udah kita setting di grafis yang tinggi ya. Tampilannya udah jauh berbeda dan menurut saya juga pergerakan pemainnya ada sedikit upgrade ya dibanding yang grafis standar tadi. Untuk segi lapangan oke, masih sama kayak yang tadi. Maksudnya tampilan di ini ya, tampilan layar. Dan untuk gameplay ini enak banget sih mainnya ya. Di grafis paling tinggi pun di Samsung Galaxy Tab A9 nggak nge-lag guys. Bahkan saya pakai di sini aja grafis tinggi agak sedikit macet ya. Apakah itu pengaruh data atau enggak? Saya rasa enggak ya. Mungkin pengaruhnya dari prosesor sepertinya. Karena ini kan menggunakan Helio G99 guys. Ini masih sering salah pencet ya. Karena tombolnya gede, layarnya lebih gede, jadi saya belum terbiasa. Oke sobat, jadi untuk Galaxy Tab A9 ini untuk diajak bermain game cocok-cocok aja ya. Cuman ada perbedaan dari segi tampilannya karena rasio layar ini lebih pendek dibandingkan dengan yang handphone. Kalau main bola ini ada sedikit kepotong di lapangannya ya. Kalau misalkan main game yang lain saya rasa nggak ada masalah sih. Cuman di sini kalau misalkan kita gunakan hanya untuk bermain game, saya rasa kurang maksimal ya, karena prosesornya sih udah bagus ya, tapi di RAM-nya itu sedikit, di RAM 4GB dan memori internalnya pun cuma 64GB. Ya untuk game yang mungkin bisa lebih maksimal lagi, sobat bisa pilih ke handphonenya ya. Banyak sekali di situ ada Galaxy A34, A54 atau bahkan seri S-nya juga ya. Galaxy Tab A9 ini mungkin lebih proper atau lebih maksimal ketika kita gunakan untuk misalnya untuk belajar gitu ya, untuk bekerja, untuk dijadikan mungkin mesin kasir gitu ya, lebih pas gitu ya dari RAM-nya yang tidak terlalu besar. Dan untuk main game sih oke, untuk sekedar hiburan is oke, nggak masalah ya, bisa main game dengan lancar. Bahkan di game eFootball ini dengan grafis paling tinggi masih lancar banget ya. Performanya memang udah juara banget sih, tapi untuk yang game lebih ke profesional mungkin bisa pilih yang seri di handphone ya, seri high dan flagshipnya di Samsung, itu lebih bagus. Nah, buat sobat yang berminat nih buat Samsung Galaxy Tab A9-nya, ini ada 3 varian ya. Ada Tab A9 LTE, ada juga Tab A9 Wi-Fi only ya, dan juga ada Tab A9 Plus. Untuk A9 Plus dia menggunakan Snapdragon 695. Untuk yang LTE ini dibanderol dengan harga 2.800.000 ya. Untuk yang Wi-Fi only dibanderol dengan harga 2.300.000. Sementara untuk yang A9 Plus itu di 3.500.000 ya. Nah, buat sobat yang minat bisa langsung dapatkan segera di BJSL ya, mumpung masih tersedia stoknya. Kalau misalkan dekat bisa langsung datang ke BJSL di Jalan Suar nomor 21 Majalengka. Kalau misalkan sobat di luar Majalengka bisa datang atau bisa order di aplikasi BJSL ya, download dulu aplikasinya di Play Store. Kalau misalkan mau lewat marketplace juga bisa, dari Tokopedia BJSL, Bukalapak BJSL, dan Shopee BJSL. Oke? Terima kasih buat sobat yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share juga sosial media kalian. Saya Dedi, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.